Setiap jam 1 malam, aku mendengar suara langkah kecil Baim berlari di lorong. Padahal cucuku itu sudah meninggal 2 tahun lalu. Anakku bilang, aku hanya berhalusinasi dan memaksaku meminum obat penenang. Tapi rekaman CCTV rahasia ini menunjukkan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Jika Baim memang sudah tiada, lalu siapa sosok kecil yang sedang disekap menantuku di dalam gudang gelap itu? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Udara malam di dalam rumah besar itu selalu terasa lebih dingin dari biasanya, terutama ketika jarum jam mulai merangkak mendekati angka 1. Sukmawati duduk bersandar di kepala tempat tidur. Jemarinya yang mulai keriput tak henti meremas ujung selimut. Di atas meja nakas, sebuah bingkai foto kecil menampilkan wajah seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan tawa yang begitu lebar. Itu adalah Baim, cucunya yang 2 tahun lalu dinyatakan hilang dalam kecelakaan tragis di sungai, yang jasadnya tak pernah benar-benar ditemukan. Namun upacara pemakamannya tetap dilakukan dengan peti kosong yang penuh air mata. Tepat saat denting jam dinding berbunyi 1 kali, suara itu terdengar lagi. Awalnya hanya gesekan halus, seperti langkah kaki kecil yang ragu-ragu di atas lantai kayu koridor. Namun, dalam hitungan detik, suara itu berubah menjadi bunyi larian kecil yang riang. Tuk, tuk, tuk. Sukmawati menahan napas. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seolah ingin ikut keluar mengejar suara itu. Ia sangat mengenali irama larian tersebut. Itu adalah cara Baim berlari ketika ia ingin mengejutkan neneknya dari belakang. Sukmawati memberanikan diri untuk turun dari tempat tidur. Sandal rumahnya nyaris tak bersuara saat ia melangkah menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Di luar, koridor rumah itu nampak remang, hanya diterangi oleh lampu dinding yang cahayanya mulai meredup. Ia melongokkan kepalanya ke arah lorong yang panjang dan sunyi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan lemari besar yang memanjang di dinding, tampak seperti raksasa hitam yang sedang mengintai. Namun, telinganya tidak mungkin salah. Suara itu masih ada, kini terdengar seperti tawa kecil yang tertahan di ujung lorong. Tepat di dekat belokan menuju area gudang dan dapur, air mata Sukmawati mulai menggenang. Rasa rindu yang selama 2 tahun ini ia kunci ropet-ropet di dalam lubuk hati terdalam, kini mendobrak keluar dengan paksa. Ia ingin memanggil nama itu, ingin meneriakkan nama Baim sekeras mungkin, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia terus melangkah, selangkah demi selangkah, mengikuti gema yang seolah memanggilnya untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan rumah itu sendiri. Setiap kali ia mendekati asal suara, bunyi itu akan berpindah, seolah-olah sang pemilik langkah sedang mengajaknya bermain petak umpet. Baim, bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Suara itu begitu pelan, nyaris tenggelam oleh desau angin yang menyelinap masuk melalui celah ventilasi. Tidak ada jawaban. Larian itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kayu besar menuju area belakang. Sukmawati berdiri mematung di tengah lorong yang gelap, menatap pintu yang tertutup rapat itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan yang tidak masuk akal. Logikanya berteriak bahwa Baim sudah tiada, bahwa sungai yang deras itu telah membawanya pergi selamanya. Namun, insting seorang nenek, sesuatu yang jauh lebih kuat dari logika manapun, mengatakan bahwa cucunya masih ada di sini, di dalam rumah ini. Entah dalam wujud apa, lama ia berdiri di sana, berharap suara itu akan muncul kembali dan memberinya petunjuk. Namun, kesunyian malam kembali mengambil alih.
hanya suara detak jam yang kini terdengar, seolah mengejek usahanya yang sia-sia. Dengan bahu yang lunglai, Sukmawati kembali ke kamarnya. Ia tahu, besok pagi ia akan merasa sangat lelah. Dan ia juga tahu apa yang akan dikatakan oleh Adi jika ia menceritakan hal ini lagi. Putranya itu hanya akan menatapnya dengan tatapan kasihan. Tatapan yang diberikan seseorang kepada orang tua yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Namun, bagi Sukmawati, gema di lorong itu terlalu nyata untuk sekadar disebut sebagai bunga tidur atau gangguan jiwa. Pagi hari, di meja makan selalu terasa kaku sejak Siska hadir di rumah ini sebagai istri baru Adi. Bau kopi hitam dan roti panggang yang biasanya memberikan rasa hangat, kini terasa hambar bagi Sukmawati. Ia duduk diam, mengamati Adi yang sedang sibuk dengan tabletnya. Sementara Siska dengan telaten mengoleskan selai ke roti Adi dengan senyum yang menurut Sukmawati selalu terlihat dipaksakan. Sukmawati meletakkan sendoknya, menimbulkan bunyi denting yang memecah keheningan yang menyesakkan itu. Adi, semalam suara itu datang lagi, ujar Sukmawati dengan nada suara yang sengaja ia buat setenang mungkin. Ia tidak ingin terdengar histeris, karena ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Adi menghentikan aktivitas jemarinya di atas layar, lalu menghela napas panjang tanpa menatap ibunya. Ada gurat kelelahan yang nyata di wajah putranya itu. Dan Sukmawati tahu kelelahan itu bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena dirinya. "Ibu, kita sudah membicarakan hal ini berkali-kali," sahut Adi dengan suara rendah yang terdengar seperti sedang menahan kesabaran. "Baim sudah meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan itu nyata, Bu. Polisi sudah menutup kasusnya. Tidak ada suara langkah kaki di rumah ini, kecuali langkah kita sendiri. Mungkin itu hanya tikus. Atau mungkin kayu lantai yang memuai karena suhu malam." Siska kemudian ikut bicara. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Adi, seolah memberikan dukungan. Lalu menatap Sukmawati dengan tatapan yang sangat lembut, namun terasa dingin di mata sang mertua. "Ibu mungkin terlalu lelah, atau mungkin rasa rindu ibu pada Baim membuat pikiran ibu menciptakan suara-suara itu sendiri. Kami sangat khawatir, Bu. Terakhir kali ibu bercerita seperti ini, ibu sampai lupa mematikan kompor di dapur kan?" Sukmawati merasa dadanya sesak. Ia tahu insiden kompor itu bukan karena ia pikun, tetapi karena ia terdistraksi oleh sesuatu yang ia lihat di halaman belakang. Namun, di hadapan mereka berdua, argumennya selalu kalah. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Siska kemudian merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah botol obat plastik berwarna putih. Ia meletakkannya di depan Sukmawati dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah-olah sedang memberikan hadiah yang sangat berharga. "Ini obat dari dokter yang kemarin Adi panggil ke sini," kata Siska sambil tersenyum tipis. "Dokter bilang, ini obat penenang ringan, supaya ibu bisa tidur lebih nyenyak dan pikiran ibu tidak melantur kemana-mana lagi." Adi sudah setuju, jadi ibu harus mulai meminumnya pagi ini. "Kami hanya ingin yang terbaik untuk ibu, supaya ibu tidak menderita karena bayang-bayang masa lalu." Sukmawati menatap botol obat itu dengan rasa benci yang mendalam. Ia merasa botol itu adalah simbol dari upayanya untuk membungkam kebenaran yang ia rasakan. Namun, saat ia melihat mata Adi yang memohon, ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu butir obat itu dan menelannya dengan bantuan segelas air putih yang terasa pahit di kerongkongannya. Ia melihat Siska tersenyum puas, sebuah senyuman yang hanya berlangsung sekilas sebelum wanita itu kembali sibuk dengan sarapannya. Di dalam hati, Sukmawati merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar diagnosa kepikunan. Dunia di sekitar Sukmawati mulai terasa seperti tertutup kabut tebal hanya dalam waktu 1 jam setelah ia meminum obat itu. Suara-suara di sekitarnya terdengar menjauh.
dan kelopak matanya terasa sangat berat. Seolah-olah ada beban timah yang menggantung di sana. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi goyang di beranda, menatap taman belakang dengan pandangan kosong. Siska selalu ada di dekatnya, memastikan ia tidak pergi kemana-mana, selalu mengawasinya dengan dalih menjaga kesehatan sang mertua. Namun, meskipun pikirannya terasa lambat dan tubuhnya lemas, pendengarannya justru menjadi lebih peka terhadap frekuensi tertentu di tengah siang bolong yang terik. Saat Siska sedang sibuk di dalam rumah, Sukmawati mendengar sesuatu yang membuatnya tersentak dari lamunannya. Itu bukan suara langkah kaki, melainkan sebuah tangisan lirih yang sangat tipis, nyaris tak terdengar di antara desiran daun mangga yang tertiup angin. Suara itu berasal dari arah gudang tua yang terletak di ujung halaman. Bangunan kecil yang sudah bertahan-tahan tidak pernah dibuka dan dibiarkan berdebu. Nenek, suara itu begitu lemah, seperti bisikan roh yang terjebak di antara dua dunia. Sukmawati mencoba berdiri, namun kakinya terasa sangat lemas karena pengaruh obat penenang itu. Ia mencengkeram lengan kursi goyangnya, berusaha keras untuk memfokuskan pandangannya ke arah gudang itu. Ia melihat pintu gudang yang digembok besar, tetapi ada sebuah celah kecil di bagian bawah pintu yang tampak sedikit lebih bersih dibandingkan bagian lainnya. Seolah sering ada sesuatu yang melewati atau menyentuhnya. Baru saja Sukmawati hendak mencoba melangkah, Siska sudah muncul di sampingnya dengan membawa nampan berisi jus jeruk. "Ibu, mau kemana?" "Ibu harus banyak istirahat. Jangan memaksakan diri untuk jalan-jalan di bawah matahari yang terik ini. Nanti ibu pusing lagi," ucap Siska dengan nada yang tegas, namun tetap dibuat-buat manis. Ia memegang bahu Sukmawati dan menekannya lembut agar kembali duduk di kursi. Sukmawati hanya bisa pasrah. Ia merasa seperti tawanan di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan wanita yang kini ia curigai memiliki rahasia besar. Malam harinya, pengaruh obat itu membuat Sukmawati tidur sangat lelap. Tetapi tepat pukul 1 pagi, alam bawah sadarnya seolah memiliki alarm sendiri. Ia terbangun dengan jantung yang berdebar kencang. Kali ini, suara di lorong itu bukan lagi suara larian, melainkan suara garukan kuku di dinding yang sangat dekat dengan pintu kamarnya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun rasa ingin tahu dan naluri pelindungnya jauh lebih besar. Dengan susah payah, ia menyeret tubuhnya ke lantai, merangkak menuju pintu tanpa menyalakan lampu. Ia menempelkan telinganya ke kayu pintu yang dingin. Di balik sana, ia mendengar napas yang memburu. Napas pendek-pendek seperti seseorang yang habis berlari jauh. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dewasa yang berat mendekat. Sukmawati menahan napasnya. Ia mendengar suara Siska yang berbisik dengan nada kasar dan penuh ancaman. "Masuk ke dalam. Jangan sampai kau berisik lagi, atau kau tidak akan makan besok." Suara itu diikuti oleh bunyi tarikan kasar dan suara langkah kecil yang menjauh menuju arah dapur. Sukmawati membeku di tempatnya. Itu suara Siska, dan ia sedang bicara pada seseorang. Seseorang yang jelas bukan suaminya, karena Adi saat itu sedang tidur di kamar sebelah dengan mendengkur halus. Pagi itu, Sukmawati membuat keputusan besar. Saat Siska sedang berada di kamar mandi, Sukmawati dengan cepat membuang obat penenang yang diberikan padanya ke dalam lubang wastafel, lalu menggantinya dengan vitamin biasa yang bentuknya mirip yang ia simpan di dalam laci tua. Ia butuh pikirannya tetap jernih. Ia butuh kesadarannya kembali penuh jika ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sepanjang pagi, ia berpura-pura masih merasa pusing dan mengantuk agar Siska tidak menaruh curiga. Ketika Siska sedang pergi ke supermarket untuk belanja mingguan, Sukmawati segera bergerak dengan langkah yang masih sedikit goyah. Ia menuju ke koridor tempat ia mendengar suara Siska
berbisik semalam. Ia berlutut di atas lantai kayu, matanya yang mulai kabur, mencari sesuatu yang mungkin tertinggal. Di dekat sudut lemari besar, ia melihat sesuatu yang berkilau, terkena cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela. Ia memungut benda itu dengan tangan gemetar. Itu adalah sebuah kancing baju berbentuk mobil-mobilen kecil berwarna biru. Air mata Sukmawati tumpah seketika. Kancing itu, ia sendiri yang menjahitkan kancing itu pada kemeja kesayangan Baim seminggu sebelum kecelakaan itu terjadi. Baim sangat menyukai kancing itu karena bentuknya yang unik. Tidak mungkin kancing ini ada di sini jika Baim sudah meninggal 2 tahun lalu. Baim terakhir kali memakai baju itu saat pergi bersama Siska ke area dekat sungai. Siska pulang dengan pakaian basah kuyup dan menangis histeris mengatakan Baim terpeleset dan terbawa arus. Namun kancing ini sekarang ada di tangannya, bersih dan tidak terlihat seperti baru terendam air sungai selama bertahun-tahun. Keberanian baru muncul dalam diri Sukmawati. Ia mulai menyadari sebuah pola yang mengerikan. Selama ini, setiap kali ia mendengar suara Baim, Siska selalu menjadi orang pertama yang mengalihkan perhatiannya atau memberinya obat. Ia mulai memeriksa area dapur, tempat yang semalam menjadi tujuan Siska menyeret seseorang. Di sana, ia menemukan pintu menuju gudang bawah tanah yang biasanya selalu tertutup lemari makan, kini sedikit bergeser. Ada bau yang tidak sedap tercium dari celah pintu itu. Bau apek dan lembab yang bercampur dengan aroma makanan basi. Ia mencoba menarik pintu itu, namun ternyata dikunci dari luar dengan gembok kode digital yang baru dipasang. Sukmawati sadar ia tidak bisa membukanya sekarang. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh Adi dengan alasan kepikunan. Ia ingat bahwa rumah ini sebenarnya dilengkapi dengan sistem CCTV lama yang sudah tidak digunakan sejak Adi menikah lagi. Karena Siska bilang kamera-kamera itu merusak estetika ruangan. Namun Sukmawati tahu bahwa kabel-kabelnya masih terhubung ke ruang kerja lama almarhum suaminya di lantai atas. Dengan sisa kekuatan yang ada, Sukmawati menaiki tangga menuju lantai atas. Ruangan itu penuh debu dan sarang laba-laba. Namun komputer tua di pojok ruangan masih ada di sana. Ia menyalakannya, berdoa agar mesin tua itu masih bisa bernapas. Sambil menunggu komputer itu menyala, ia mendengar suara mobil Siska masuk ke garasi. Jantungnya berpacu. Ia harus cepat. Ia berhasil masuk ke sistem perekaman dan melihat bahwa beberapa kamera di area lorong dan dapur sebenarnya masih aktif. Hanya lampunya saja yang dimatikan agar terlihat mati. Ia segera mengatur agar rekaman itu bisa ia akses dari ponsel lama milik suaminya yang masih ia simpan secara rahasia. Beberapa hari berikutnya adalah siksaan mental bagi Sukmawati. Ia harus terus berakting seperti orang yang kehilangan kesadaran karena obat, sambil diam-diam memantau layar ponsel lamanya di bawah selimut setiap malam. Siska menjadi semakin berani. Mungkin karena ia mengira mertuanya sudah benar-benar lumpuh oleh obat penenang itu. Siska sering kali terlihat membawa piring berisi sisa-sisa makanan menuju ke area gudang bawah tanah saat Adi sedang tidak ada di rumah atau sudah tertidur lelap pada malam ketiga pemantauan. Sukmawati akhirnya mendapatkan apa yang ia cari. Di layar ponsel yang redup, ia melihat Siska membuka pintu rahasia di balik lemari dapur. Siska masuk ke dalam, dan beberapa saat kemudian ia keluar sambil menyeret seorang anak kecil yang kakinya dirantai dengan rantai tipis namun kuat. Anak itu terlihat sangat kurus. Kulitnya pucat pasi, seperti tidak pernah terkena sinar matahari, dan rambutnya panjang, tak terawat. Namun, saat anak itu mendongak menatap kamera sebelum diseret kembali masuk, Sukmawati hampir saja berteriak keras. Itu Baim. Meskipun wajahnya lebih tirus dan matanya terlihat penuh ketakutan, itu adalah cucunya. Baim masih hidup.
Selama 2 tahun ini, Baim tidak pernah hanyut di sungai. Ia disekap oleh Siska di dalam rumahnya sendiri, di bawah kaki mereka semua. Sukmawati merasa mual luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekejam itu? Mengapa Siska melakukannya? Ia teringat tentang polis asuransi besar atas nama Baim yang cair setahun lalu. Dan bagaimana Siska sangat mendesak Adi untuk menggunakan uang itu untuk membeli saham di perusahaan barunya. Kemarahan yang murni kini menggantikan rasa takutnya. Sukmawati melihat di layar bagaimana Siska mencubit lengan kecil Baim karena anak itu menangis, minta makan. Siska membentak dengan suara pelan yang penuh kebencian, mengatakan bahwa Baim adalah pengganggu dan seharusnya ia mati saja saat kecelakaan itu. Sukmawati merekam semua kejadian itu di ponselnya. Ia tahu ia tidak bisa langsung memanggil Adi karena Adi sudah terlalu dalam di bawah pengaruh manipulasi Siska. Ia butuh bukti ini untuk diberikan langsung kepada pihak yang berwenang tanpa ada kesempatan bagi Siska untuk berkelit. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana ia bisa keluar dari rumah itu tanpa ketahuan. Siska selalu mengunci pintu depan dan menyimpan kuncinya di dalam tas yang selalu ia bawa. Sukmawati menyadari bahwa setiap sore Siska memiliki rutinitas untuk berkebun di halaman depan selama 30 menit. Itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Sukmawati. Ia harus bisa menyelinap keluar, pergi ke rumah tetangga terdekat yang merupakan seorang pensiunan polisi, dan menunjukkan bukti itu sebelum Siska menyadari ia hilang dari tempat tidurnya. Rencana itu mulai ia susun dengan sangat teliti. Ia mengumpulkan semua rekaman yang ia punya, memastikannya tersimpan dengan aman di dalam memori ponsel. Ia juga mulai menyiapkan fisik, melakukan peregangan ringan di tempat tidur, agar otot-ototnya tidak kaku saat harus berlari nanti. Ia menatap foto Baim di meja nakas, kali ini bukan dengan air mata duka, melainkan dengan janji bahwa malam ini penderitaan cucunya akan berakhir. Ia akan menjemput Baim, apapun taruhannya. Hari yang ditentukan pun tiba. Langit sore itu terlihat mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti hati Sukmawati. Seperti biasa, Siska keluar ke halaman depan dengan membawa peralatan berkebunnya. Dari jendela kamarnya, Sukmawati melihat wanita itu mulai sibuk memangkas tanaman hias. Sukmawati segera turun dari tempat tidur. Ia tidak memakai sandal agar langkahnya tidak terdengar. Dengan perlahan, ia menuruni tangga. Setiap anak tangga terasa seperti rintangan yang sangat besar bagi tubuh tuanya yang selama ini dilemahkan. Secara sengaja, ia sampai di lantai bawah dan menuju ke dapur. Tujuannya bukan langsung keluar rumah, melainkan mencoba memberikan tanda pada Baim bahwa ia sedang berusaha menolongnya. Ia mendekati lemari dapur dan mengetuk pelan lantai kayu di sana. "Baim, ini nenek," bisiknya dengan suara yang bergetar. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan. Kemudian, terdengar suara ketukan balasan dari bawah. 3 ketukan pelan yang merupakan kode rahasia mereka saat bermain dulu. Sukmawati terseduh, namun ia segera menghapus air matanya. Ia harus kuat. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Sukmawati terperanjat. Siska masuk lebih awal karena hujan mulai turun. Sukmawati tidak sempat kembali ke atas. Ia hanya bisa bersembunyi di balik meja makan yang besar. Ia melihat kaki Siska melangkah masuk ke dapur dengan terburu-buru. Siska mengomel tentang hujan yang merusak jadwalnya. Sukmawati menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat di bawah meja. Siska berdiri tepat di depan lemari dapur. Ia sepertinya hendak memeriksa gudang bawah tanah lebih awal. "Anak nakal, kau pasti berisik lagi ya tadi?" gumam Siska sambil merogoh kunci dari sakunya. Saat Siska sedang membuka gembok, ponsel di tangan Sukmawati tiba-tiba bergetar karena ada pesan masuk. Bunyinya kecil, namun di dapur yang sunyi itu,
suara itu terdengar seperti ledakan bom. Siska langsung berhenti bergerak. Ia menoleh ke bawah meja, dan mata mereka bertemu. Wajah Siska yang tadinya terlihat tenang, langsung berubah menjadi sangat menyeramkan, penuh dengan kemurkaan yang malah digeledak. "Jadi selama ini ibu pura-pura?" geram Siska sambil menarik paksa tubuh Sukmawati dari bawah meja. Sukmawati mencoba melawan, namun tenaganya tidak sebanding. Siska merebut ponsel itu dan melihat rekaman yang ada di sana. Wajahnya menjadi pucat pasi, lalu berubah menjadi merah padam. "Ibu pikir ibu bisa menghancurkan semuanya? Ibu pikir ibu bisa membawa anak sialan itu pergi? Tidak akan pernah." Siska mendorong Sukmawati hingga terjatuh dan kepalanya membentur sudut meja. Pandangan Sukmawati mulai menggelap, namun ia masih bisa melihat Siska berlari menuju gudang bawah tanah. Sepertinya berniat untuk melenyapkan bukti terakhir, yaitu Baim sendiri. Rasa sakit di kepalanya terasa berdenyut-denyut, namun Sukmawati menolak untuk pingsan. Ia melihat darah menetes ke lantai, namun pikirannya hanya tertuju pada Baim di bawah sana. Ia mendengar suara teriakan Baim yang ketakutan dan suara Siska yang membentak-bentak kalap. Sukmawati memaksakan diri untuk berdiri. Ia melihat sebuah botol kaca berat di atas meja dan menyambarnya dengan langkah terhuyung. Ia mengikuti Siska masuk ke dalam lubang di balik lemari dapur yang sekarang terbuka lebar. Gudang bawah tanah itu sangat sempit, gelap, dan berbau busuk. Di sudut ruangan, ia melihat Baim sedang meringkuk ketakutan, sementara Siska sedang berusaha membuka rantai di kaki Baim. Sepertinya ingin membawa anak itu pergi jauh dari sana sebelum Adi pulang. "Lepaskan dia! Lepaskan dia!" teriak Sukmawati dengan sisa tenaga yang ia miliki. Siska terkejut dan berbalik. Ia memegang sebuah pisau kecil yang biasanya digunakan untuk berkebun. Matanya terlihat gila, seolah-olah kewarasannya sudah benar-benar hilang karena ketakutan rahasianya terbongkar. "Ibu seharusnya mati saja bersama cucu kesayangan ibu ini," teriak Siska sambil menerjang ke arah Sukmawati. Namun, dalam kepanikan itu, Siska terpeleset oleh genangan air yang merembes dari dinding gudang yang lembab. Sukmawati menggunakan kesempatan itu untuk memukulkan botol kaca di tangannya ke arah bahu Siska. Siska terjatuh dan pisaunya terlempar. Sukmawati segera memeluk Baim yang gemetar hebat. Anak itu menangis tanpa suara, memeluk neneknya dengan kekuatan yang tersisa. "Nenek." "Baim takut," bisiknya. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki berat dari atas. Itu Adi. Ia baru saja pulang karena lupa membawa dokumen penting. "Ibu, Siska, kalian di mana?" teriaknya dari ruang tengah. Sukmawati berteriak sekeras-kerasnya, memanggil nama putranya. Siska mencoba bangkit dan menyerang lagi. Namun Adi sudah lebih dulu sampai di bibir lubang gudang. Ia terpaku diam, matanya membelalak melihat ibunya yang bersimbah darah memeluk anak kecil yang sangat ia kenal. Sementara istrinya sedang memegang pecahan kaca dengan wajah seperti monster. "Baim!" suara Adi pecah. Segala kebohongan yang selama ini ia telan bulit-bulit runtuh seketika. Ia melihat kondisi anaknya yang seperti tengkorak hidup dan luka-luka di tubuh ibunya. Tanpa berpikir panjang, Adi melompat turun dan langsung melumpuhkan Siska yang mencoba melarikan diri. Polisi yang ditelepon oleh tetangga yang mendengar keributan segera datang dalam waktu singkat. Siska diseret keluar dari rumah itu dengan tangan terborgol, berteriak-teriak menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Sukmawati dan Baim segera dilarikan ke rumah sakit, meninggalkan rumah yang selama 2 tahun ini menjadi penjara bagi kebenaran. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Rumah besar itu kini terasa berbeda. Meskipun sunyi, kesunyiannya kini membawa kedamaian, bukan lagi ketakutan yang mencekam.
Baim perlahan mulai pulih, meskipun trauma psikologisnya masih membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Ia mulai belajar bicara lagi, mulai berani keluar ke taman, dan yang paling penting, ia tidak pernah lagi harus dirantai. Adi menghabiskan setiap waktunya untuk menebus kesalahannya pada ibu dan anaknya, merawat mereka dengan penuh penyesalan yang mendalam. Namun, bagi Siska, hidupnya baru saja memasuki neraka yang sesungguhnya. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas tindakan penculikan, penganiayaan berat, dan percobaan pembunuhan. Karena kasus ini menjadi perhatian nasional dan sangat dibenci oleh masyarakat, Siska ditempatkan di sebuah sel isolasi di penjara wanita dengan keamanan tertinggi. Di sana, ia benar-benar sendirian, tidak ada yang menjenguknya. Bahkan pengacaranya pun berhenti membelanya setelah melihat bakti-bakti rekaman yang begitu kejam di pengadilan. Penderitaan Siska bukan hanya karena jeruji besi yang mengurungnya, melainkan karena jiwanya sendiri yang mulai hancur. Di dalam kegelapan selnya yang sempit, ia mulai mengalami halusinasi yang jauh lebih parah daripada yang pernah ia tuduhkan pada Sukmawati. Setiap jam 1 malam, ia merasa mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari di luar pintu selnya. Suara tawa anak kecil yang dulu ia benci kini bergema di telinganya tanpa henti, memekakkan telinga dan membuatnya tidak bisa tidur sedetik pun. Ia sering berteriak-teriak meminta ampun, namun para penjaga hanya menganggapnya sudah gila. Siska mulai kehilangan kemampuannya untuk membedakan kenyataan dan hayalan. Di dalam pikirannya, ia merasa Baim selalu berdiri di sudut selnya, menatapnya dengan mata kosong yang menuntut penjelasan. Ia mencoba menutup matanya, namun bayangan Sukmawati yang bersimbah darah selalu muncul. Ia ingin mengakhiri hidupnya, namun setiap kali ia mencoba, para penjaga selalu berhasil menggagalkannya, memaksanya untuk terus hidup dan merasakan setiap detik siksaan mental itu. Sukmawati duduk di beranda sambil memperhatikan Baim yang sedang bermain bola bersama Adi di taman. Ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling adil oleh semesta. Siska tidak hanya kehilangan kebebasannya, ia kehilangan dirinya sendiri di dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Sukmawati menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar. Gema di lorong itu sudah tidak ada lagi, digantikan oleh suara tawa nyata yang akan selalu ia jaga seumur hidupnya. Mereka telah kembali dari kegelapan, dan kali ini cahaya tidak akan pernah membiarkan bayangan itu kembali lagi.